Polemik antara Australia dan Cina dalam beberapa waktu kebelakang terus memanas. Hingga belum lama ini, kapal Cina kedapatan berada tak jauh dari teritorial Australia. Laporan yang dibagikan Antara News pada 13 Mei lalu membeberkan mengenai ketegangan Australia dan Cina. Ketegangan Australia dan Cina ini terjadi akibat kehadiran kapal mata-mata Cina yang tak jauh dari teritorial Australia. Pihak Australia melalui Menteri Pertahanan negaranya Peter Dutton langsung akan bicara akan adanya kehadiran Cina dekat teritorialnya. Menhan Australia sebut kehadiran kapal Cina itu merupakan bagian dari serangan yang dilakukan Tiongkok. Pihak Australia juga telah melacak bila kapal mata-mata Cina itu dalam seminggu terakhir pada saat itu. Dilaporkan bila kapal mata-mata Cina berlayar melewati stasiun komunikasi Angkatan Laut Harold E. Holt di Exmouth. Lokasi itu merupakan tempat yang digunakan kapal selam Australia, AS hingga sekutu. Saya pikir itu adalah bentuk serangan. Saya pikir terutama karena itu telah terjadi begitu jauh ke selatan, ujar Dutton dikutip dari Antara. Kapal itu dekat dengan instalasi militer dan intelijen di pantai barat Australia. Ketegangan antara Australia dan Cina semakin tajam ketika Canberra bergabung dengan AS dan Inggris untuk membentuk AUKUS. Cina yang jelas tak menyukai AS wajar langsung mengkritik kehadiran AUKUS. Berkaitan dengan AUKUS, sebenarnya pihak Indonesia sendiri juga pernah memberikan keberatan. Indonesia mencermati dengan penuh kehati-hatian tentang keputusan pemerintah Australia untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Indonesia sangat prihatin atas terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan, tulis Kementerian Luar Negeri Indonesia. Dalam laporan Antara yang dikutip dari Pikiran Rakyat membagikan pandangan Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri RI untuk Asia Pasifik dan Afrika Abdul Qadir Jailani. Terdapat alasan-alasan yang logis untuk bagi Indonesia untuk menjadi was-was karena tindakan yang diambil oleh Australia akan mengubah situasi geopolitik di kawasan. Ini akan menjadi faktor yang mendestabilisasi, katanya. Kapal selam tenaga nuklir tersebut memang mengkhawatirkan di mana kestabilan kawasan bisa jomplang. Indonesia selalu bekerja keras untuk menghindari terseret ke ketegangan geopolitik atau dipaksa mengambil posisi partisan. Dan untuk alasan itu Indonesia menyerukan pada Australia untuk menjaga komitmen terkait keamanan dan stabilitas serta keamanan regional. Ya, kehadiran AUKUS akan membuat Australia bisa mendapatkan kapal selam bertenaga nuklir. Sementara itu, Menhan Prabowo Subianto juga mengakui harusnya Asia Tenggara dan Oseania bebas dari penggunaan nuklir untuk senjata. Posisi kami tentu saja berharap Asia Tenggara tetap menjadi kawasan bebas senjata nuklir, terang Menhan Prabowo saat berbicara Forum Dialog The 17 Tahun International Institute for Strategic Studies, Manama Dialog 2021, Bahrain, dikutip dari Twitter @IISS. Tanpa basa-basi, Prabowo menjelaskan jika kapal selam nuklir Australia bisa menyeret Asia Tenggara, termasuk Indonesia dalam kancah perlombaan senjata. Negara-negara Asia Tenggara khawatir hal ini dapat memantik perlombaan senjata. Ini akan memantik keinginan lebih banyak negara untuk dapat memiliki kapal selam nuklir. Kami tahu teknologi, maka saya memprediksi makin banyak negara lain memiliki kapal selam nuklir seperti Jepang, India, dan negara-negara lain. Meski demikian, Prabowo mengatakan itu hak Australia memiliki kapal selam nuklir untuk menjaga kepentingan nasionalnya. Begitu pula Indonesia, jika negeri ini nantinya membangun kekuatan militer gila-gilaan, maka harap negara lain dalam saja jangan protes. Begitu pula Indonesia, jika negeri ini nantinya membangun kekuatan militer gila-gilaan, maka harap negara lain diam saja, jangan protes lantaran itu demi menjaga kepentingan nasional. Seperti yang saya katakan, setiap negara berhak melindungi kepentingan nasionalnya.